rancangan indahmu Yesus. Kita mau angkat pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau rasakan hadirat Tuhan. Kita mau rasakan hadirat Tuhan bersama-sama saudaraku. Haleluya Yesus. Bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu Yesus pada kesempatan sore hari ini Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, buat segala kasih setiamu Yesus yang Kau berikan bagi kehidupan kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Ku bersyukur Yesus. Di dalam hidup
bagi Tuhan Yesus. Hari ini tentunya kita merasa senang Bapak Ibu ya. Kita sudah diberikan waktu pada Tuhan untuk kita bisa merayakan ulang tahun gereja kita yang keberapa Bapak Ibu? Yang ke-6 tahun. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Kita diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan menari buat Tuhan. Amin. Kita menari bersama-sama Bapak Ibu ya. Harus menari semua. Para singer juga harus menari ya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari bertidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari bertidak menari. Katakan, bukan menari, bukan menari bertidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari bertidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari bertidak menari. Katakan, bukan menari, bukan menari, bukan menari bertidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari bertidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari bertidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertidak menari. Bukan menari, bukan menari bertidak menari. Bukan menari bertidak menari. Bukan menari bertidak menari. Bukan menari. Seperti apa Bapak Ibu? Seperti Daud menari. Amin. Tetap berdiri, tetap masih berdiri. Karena kita adalah umat dipilih Tuhan. Kita yang telah dipilih dan dikuduskan. Amin. Haleluya, tetap semangat memuji Tuhan. Katakan, kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Bergelora dalam jiwa, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Lebih semangat lagi Bapak Ibu, lebih bersuka cita lagi. Kita berdiri dengan kuasa. Amin. Beserta kita. Haleluya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan. Katakan, Yesuslah Raja pemenang.
bagi Dia. Haleluya Yesus. Kita akan pujian ini bersama-sama. Bagikan bejana siap dibentuk. Bejana siap dibentuk. Ya Tuhan, inilah hati kami Bapa yang siap dibentuk oleh firman-Mu Yesus. Dengan urap kuasa Roh-Mu Yesus. Mazmur 127 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Judulnya adalah Nyanyian Ziarah Salomo. Berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam masa pandemi dimulai tahun 2020 ini, secara khusus di Indonesia, sebenarnya sudah mulai 2019, di Kabupaten Batang, ini angka perceraian meningkat. Bukan meningkat toh, meningkat tajam. Oleh karena virus corona. Alasan mereka adalah faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi telah membuat angka perceraian
di Kabupaten Batang itu meningkat. Tapi saya percaya itu tidak terjadi di kalangan orang-orang percaya. Amin. Ya. Ada satu artikel yang saya baca seperti ini. Kalau seorang wanita dari remaja hingga usia 30 itu tetap cantik, itu karena memang faktor keturunan. Jadi kalau usia sampai usia 30 kok masih cantik, tetap cantik, itu memang karena faktor keturunan. Tapi ketika usia 30 ke atas, ya, ia dapat dilihat bahagia atau tidak orang itu dari wajahnya. Artinya seperti ini, ketika seseorang itu usia 30 ke atas, itu kan biasanya mereka sudah menikah. Ketika mereka sudah menikah, maka kalau seorang wanita itu akan dia bahagia dengan pernikahannya, dengan suaminya, maka 30 berikutnya, 31 sampai 40 sampai sekian, dia itu seperti tetap semakin cantik. Mengapa demikian? Karena aura kecantikannya itu semakin muncul ketika dia usia 30 ke atas. 30, 40, aura kecantikannya itu muncul. Tetapi ketika pernikahannya itu tidak bahagia, mulai start 30, dia mulai nampak, apa kira-kira? Nampak jelek, nampak tua. Umurmu berapa? 32. Ya Allah, sepertinya sudah 62. Karena apa? Pernikahannya enggak bahagia. Ya, pernikahannya enggak bahagia. Yang dekat dengan istrinya tengok. Yang dekat dengan istrinya tengok, jangan enggak istrinya enggak ada terus tengok gini, enggak, jangan. Yang dekat dengan istrinya tengok. Kira-kira semakin cantik atau bagaimana? Lihat. Ya, dilihat kalau dia kok semakin cantik, kamu pasti bahagia. Kalau enggak bahagia yang dablek. Loh, kan kuwi itu aja kan. Kalau enggak bahagia kok tetap baik, dablek berarti dia. Suaminya enggak seperti yang diharapkan, tetapi dia tetap dibuat aja enjoy, berarti memang dablek. Tapi memang surveinya itu seperti itu. Kalau usia 35, 40 kok kamu cantik. Kalau usia 30 kemudian dia cerai, kemudian kok dulunya jelek kemudian tambah cantik, berarti memang itu pertanda bahwa pernikahannya itu tidak bahagia saat itu. Kalau dia usia 30 lebih semakin cantik, maka ini artikel, dia pasti bahagia dengan pernikahannya dengan suaminya. Saudara dikasih Tuhan, membangun keluarga yang bahagia. Bisa ditampilkan LCD-nya, ya. Membangun keluarga yang bahagia, from house to home. House itu rumah secara fisik. Rumah itu misalnya di belakang. Rumah secara fisik itu house. Tapi home, ya, dari sebuah rumah secara fisik untuk menjadi sebuah home, sebuah keadaan rumah tangga yang di situ ada sebuah keserasian, kesehatian, keharmonisan, itu butuh proses. Ya. Orang berumah tangga, mereka bisa membuat rumah. Kalau mereka kaya, mereka bisa membuat rumah. Itu terlalu mudah. Tingkat 5, tingkat 10 bisa kalau ada uang. Tapi untuk bisa membeli home, menciptakan home, itu bukan sesuatu yang bisa dibeli. Ya, suasana dalam rumah tangga, keharmonisan itu nggak bisa dibeli dengan uang, nggak bisa.
Karena fakta menunjukkan memang bahwa justru ya, ketika mereka menanjak karirnya, mereka tidak semakin setia dengan istrinya yang dulu bersusah payah mencari rezeki. Tapi kemudian mereka mencari genderuwo di luar yang dirasa lebih cantik sepertinya. Ini bukan sesuatu yang boleh saya katakan home. Itu tidak bisa dibeli. Situasi damai sejahtera, sukacita dalam keluarga itu tidak bisa dibeli. Tapi kitalah yang harus menciptakan dan membangunnya. Maaf, saya harus sampaikan kepada semuanya. Yang belum menikah no problem. Tapi Anda pun juga nanti akan menikah. Ya, Sensia, Mas Dai, Putran, kan nanti juga akan menikah. Bagaimana menciptakan sebuah keluarga yang bahagia. Ya, from house to home. Dari rumah secara fisik, tetapi bagaimana kita bisa menciptakan sebuah komunikasi keluarga yang tentram, yang damai, sejahtera. Sehingga ketika Anda nanti yang laki-laki punya istri usia 30 lebih, kamu kok tidak semakin jelek, tapi kamu semakin cantik. Karena apa? Karena suami-suami Anda luar biasa. Loh kok bisa? Dulu pernah mendengar khotbahnya Pak Yadi. Tak praktek. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Next. Tadi di dalam terus oke, dalam Mazmur 127 ayat yang pertama, saya lihat sini ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Membangun rumah tangga itu ada dua yang membangunnya. Satu, yang membangun itu manusianya sendiri. Tapi yang kedua, yang membangun itu Allah. Kalau Allah yang membangun, ya. Kalau Allah yang membangun, ayat yang kedua, 3 dan berikutnya itu yang menjadi bagian kita. Kalau Allah yang membangun rumah tangga kita, maka ini berkatnya. Bapak Ibu bacakan di sini, saya pun juga tidak kelihatan. Tapi di Alkitab Bapak Ibu ada, ya berkat-berkat keluarga yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Next. Nah, orang yang membangun keluarga dengan pola Allah, itulah yang diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kok masih bimbang? Orang yang membangun keluarga dengan pola itu apa? Pola itu apa? Contoh, ya, contoh seperti yang Allah inginkan, seperti yang Allah planningkan. Kalau seorang penjahit itu sebelum dia menjahit, dia harus buat pola celana saya, misalkan begini, dibuat pola dulu, kemudian baru dipotongi. Kalau tanpa pola langsung potongi, nanti enggak celana seperti ini, nanti jadinya daster. Pak ya dipesan, tolong jahitkan, kok jadinya daster, karena apa? Enggak sesuai dengan pola apa yang saya inginkan. Tuhan akan memberkati keluarga Bapak Ibu Saudara semua, ketika kita membangun sebuah keluarga dengan pola Allah, dengan contoh yang Allah berikan kepada kita. Nah, keluarga itulah yang akan diberkati oleh Tuhan. Kata berkat Yunaninya itu adalah eulogia, berarti satu, suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Amin Bapak Ibu. Keluarga yang di situ sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan pola Tuhan akan diberkati. Dan berkat itu adalah ini karunia ilahi, karunia Tuhan yang menyebabkan pekerjaan Bapak Ibu, apapun pekerjaanmu, tentu yang halal,
yang benar itu akan berhasil. Itu ayatnya ada. Yang kedua, ya, berkat itu adalah berbicara tentang kehadiran Allah bersama dengan kita. Allah hadir di dalam keluarga kita. Minggu yang lalu saya sampaikan bahwa Allah itu gembala dan dia itu juga Jehovah Shammah. Jehovah Shammah itu adalah Allah, dia yang beserta dan bersama dengan kita. Ketika Tuhan bersama dan beserta dengan kita, itulah sesungguhnya berkat terbesar. Dalam Alkitab ketika Yesus hadir di pernikahan di kota Kana, mereka kekurangan anggur, Tuhan lakukan mujizat. Ketika mereka kekurangan anggur, Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Seorang Bartimius, orang yang buta sejak lahir, ketika Yesus ada di situ, orang yang buta sejak lahir, mereka bisa melihat. Artinya adalah ketika Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, di situ Tuhan pasti akan menyatakan berkat-Nya. Ketika Yesus hadir di dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, disitulah berkat Tuhan itu juga dinyatakan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, berkat itu berbicara tentang pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Itu berkat. Kalau kita berbicara aku diberkati, nah itu berbicara bahwa ketika Anda diberikan kekuatan, aku sih sebenarnya banyak masalah, tapi kalau berkat Tuhan itu turun atas keluarga kita, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kuasa, dan kita diberikan pertolongan tepat pada waktunya. Apa yang tak pernah kita duga, Tuhan pun sanggup untuk lakukannya. Yang keempat, berkat itu berbicara tentang pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Jadi ketika orang dia menerima berkat Tuhan, itu artinya adalah ini, sebenarnya kuncinya ini. Hidup yang diberkati dan menjadi berkat. Orang yang diberkati, aku mendapatkan berkat Tuhan, itu adalah sesungguhnya orang yang mampu melakukan kebaikan bagi orang lain. Itu namanya orang yang diberkati Tuhan. Kalau orang belum bisa melakukan itu, Anda belum diberkati oleh Tuhan. Lakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain. Itu berkat, dan berkat itu turun atas keluarga, yang mana keluarga itu sesuai dengan bangunan pola Allah. Bangunan pola Allah. Bapak Ibu ingin gak berkat-berkat ini? Bapak Ibu ingin? Amin Bapak Ibu. Pekerjaanmu berhasil. Ya, Tuhan hadir dalam keluargamu. Ya. Kemudian Tuhan berikan engkau kekuatan, Tuhan berikan kesehatan. Bapak Ibu ada di tempat ini, itu bersyukur kepada Tuhan karena Anda orang-orang yang bebas dari corona. Ya, Anda orang-orang yang merasakan sehat, itu berkat Tuhan. Kalau Anda bisa berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain, itu pun juga berkat Tuhan. Jadi banyak berkat yang Tuhan berikan atas keluarga kita, ketika keluarga kita itu hidup sesuai dengan pola Allah. Next berikutnya. Nah, berkat yang Tuhan berikan itu bagi kita, itu akan kita alami jikalau ya keluarga itu sesuai dengan pola Allah. Nah, sesuai dengan pola Allah itu maksudnya adalah satu, keluarga yang dengan dasar pondasinya adalah kasih Kristus. Ketika kita membangun rumah tangga,
membangun keluarga, pondasi pernikahan kita itu haruslah kasih Kristus, bukan yang lain. Banyak orang yang menikah karena faktor-faktor yang lain. Orang menikah karena balas dendam, ada ndak? Ada. Apakah itu hanya di sinetron, Indosiar? Bukan. Itu kenyataan. Yang suka itu kisah nyata gitu kan. Saya pun juga suka itu ya. Kisahnya, ya ampun ada orang yang macam-macam seperti itu. Ya. Keluarga dengan dasar yang salah. Hati seorang istri itu kan sinetron di Indosiar gitu ya. Ada orang yang membangun pernikahan itu karena memang ada yang karena faktor usia, daripada nggak laku-laku wes nekat. Nggak bisa seperti itu. Karena menikah itu sekali untuk seumur hidup yang perlu dipikirkan betul-betul. Ya, pondasinya adalah kasih Kristus. Siapa yang dalam keluarga tidak pernah ada cekcok? Ya, siapa yang dalam keluarga tidak ada cekcok? Saya pastikan pasti ada cekcok dalam rumah tangga. Tapi kalau dasar pernikahan kita adalah kasih Kristus, kasih Kristus itu adalah di situ ada pengampunan. Dia begitu menyakitkan aku, ya, menyayat hatiku, tetapi pengampunan seperti Kristus mengampuni saya itulah yang memampukan kita untuk kita bisa menyayangi dan mengasihi orang yang sekalipun dia mungkin mengkhianati. Itu berat, tapi dengan kekuatan kita nggak bisa. Makanya dasar pernikahan itu adalah kasih Kristus. Kalau kasih Kristus, pondasi itu begitu kuat, Bapak Ibu. Rumah tangga dengan goncangan sehebat sebesar apapun, termasuk oleh karena pandemi ini, ya, itu tidak akan pernah menggoyahkan bahtera rumah tangga kita. Tapi di awal tadi saya sampaikan, mengapa banyak perceraian di Kabupaten Batang? Karena pondasi mereka itu salah, bukan Kristus pondasi mereka. Tidak ada pengampunan di situ, tidak ada kesetiaan di situ, tidak ada. Ada uang, papa aku sayang. Tidak ada uang, papa aku tendang. Ya, saudara, itu bukan dasar dalam iman Kristen. Dasar iman Kristen adalah, makanya harus diingat janji nikah. Janji nikah itu harus diingat. Aku mengasihi engkau, istriku namanya siapa? Aku mau melayani engkau, aku akan setia kepadamu dalam suka maupun duka, dalam sehat ataupun sakit, dalam kekurangan maupun kelebihan, hingga kematian yang memisahkan kita. Itu janji itu sakral, janji itu agung. Ini bisa terlaksana ketika pondasinya itu adalah Kristus. Kasih Kristus itu yang menjadi pondasi. Kalau tidak ada pondasinya Kristus, Allah begedek. Masalah ekonomi, masalah kesetiaan, masalah percekcokan pasti akan membawa pada kehancuran dalam rumah tangga. Makanya pola Allah itu, ya Tuhan ingin ketika engkau ingin membangun rumah tangga, satu, dasarmu harus Kristus, engkau mengasihi Kristus. Kalau engkau mengasihi Kristus, maka engkau akan mengasihi suamimu, istrimu dengan sungguh-sungguh. Kristus lebih dulu mengasihi engkau, maka engkau belajar harus mengasihi suami atau istrimu dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana Kristus merelakan nyawanya buat anak-anaknya, buat jemaatnya, Anda pun juga harus berani merelakan nyawamu untuk pasanganmu. Sampai sejauh itu loh. Itu kalau pondasinya Kristus.
Makanya kalau hanya masalah ekonomi, kok sampai menggoncangkan rumah tangga sampai pada perceraian, what happened? Apa yang terjadi dengan pondasi itu? Itu pasti bukan pondasi Kristus, tapi pondasi yang lain. Makanya pola Allah itu ketika membangun rumah tangga, Kristus, kasih Kristus harus menjadi pondasi dan dasar dalam rumah tangga. Yang kedua, rumah tangga sesuai dengan pola Allah adalah mengundang hadirat Tuhan dalam keluarga kita. Ya. Hadirat Tuhan harus ada dalam rumah tangga kita. Kisah dari tabut Allah yang saat itu beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ketika saya sampaikan tentang satu judul khotbah, Ikabod. Ketika tabut Allah dirampas oleh orang-orang Filistin, tetapi di orang-orang Filistin itu menjadikan tulah orang-orang Filistin dikembalikan ke Israel. Ketika dibawa sampailah di Kiryat Yearim. Di Kiryat Yearim kemudian itu tabut Allah itu dibawa ke rumahnya Obed Edom. Nah, di rumah Obed Edom di situ dikatakan bahwa ketika tabut Allah, ketika kehadiran Allah ada dalam keluarga Obed Edom, apa yang dilakukan oleh keluarga itu dibuat berhasil. Tuhan memberkati keluarga Obed Edom karena ada tabut Allah yang ada di dalam rumah tangga itu. Ketika hadirat Tuhan, ketika Kristus hadir dalam rumah tangga kita, maka Tuhan memberkati keluarga kita. Itu polanya Tuhan seperti itu. Jadi kiranya di tengah-tengah keluargamu, Kristus itu yang harus menjadi kepala atas keluargamu, atas rumah tanggamu. Mengambil keputusan antara suami istri, Anda harus connect dulu dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan? Karena Tuhan itu menjadi kepala. Undang hadirat Tuhan. Ketika hadirat Tuhan ada dalam keluarga, disitulah berkat Tuhan dinyatakan. Yang ketiga, yang terakhir, keluarga menjadi tempat yang kondusif untuk seluruh anggota mengembangkan karunia. Artinya seperti ini, ya. Keluarga yang sesuai dengan pola Allah adalah sebuah keluarga di mana di dalam keluarga itu, baik itu suami, istri, mereka anak, mereka akan punya karunia yang berbeda-beda di dalam keluarga. Tapi dalam keluarga itu mereka diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri. Jadi tidak seperti ini. Pak, ada apa? Mama mau latihan ke gereja. Ya. Pak diantar, enggak. Bawa kasur aja sekalian sana. Belum, malah gue kasur bareng. Maksudnya itu adalah gini. Keluarga itu harus saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ya. Satu pingin pelayanan, satu enggak boleh. Itu susah. Bagaimana karunia Tuhan itu bisa berkembang di dalam kehidupan mereka. Keluarga yang sesuai dengan pola Allah adalah keluarga yang menjadi tempat kondusif. Mereka saling mendukung satu dengan yang lainnya. Pak, aku mau latihan, ya sudah ayo tak antar. Itu kan namanya kondusif. Itu namanya mendukung satu dengan yang lainnya. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini semuanya saling mendukung satu dengan yang lainnya. Keluarga menjadi tempat untuk kita melayani bersama-sama. Saya percaya tadi ketika keluarga kita dibentuk sesuai dengan pola Tuhan, maka Tuhan itu akan memberkati. Kalau kita berbicara tentang berkat itu, jangan kita berpikir tentang duit. Bukan. Tadi loh yang sudah saya sebutkan tadi, Anda sehat, Anda kuat,
itu berkat Tuhan. Anda bisa tidur, blek, langsung, itu berkat Tuhan. Karena begitu banyak orang yang punya uang, ya, punya uang, tapi semalam-malaman mereka kadang nggak bisa tidur. Ada orang yang saya duduk di Kendal itu, ya, waktu saya di Kendal, di perempatan Kodim itu pasti ada orang yang naik becak. Dia ngetem di situ, tapi saya melihat orangnya besar, gemuk gitu, pasti ngawak. Ya ampun, neng perapat neng di pinggir jalan, isah tidur dengan nyenyak. Betapa bahagianya. Kadang orang begitu banyak mereka tidur di tempat yang ber-AC, tempatnya empuk, tapi melek gitu sampai pagi. Berkat Tuhan itu macam-macam. Jangan dinilai hanya dengan materi. Berkat Tuhan itu banyak tadi, yang saya sebutkan ada 4 tadi. Kiranya keluarga kita menjadi keluarga yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom, selamat malam, selamat ulang tahun ucapkan kepada semua jemaat GIA Subah. Ulang tahun keberapa hari ini? Ke-6 ya? Ya, kok baru 6 tahun? Ya, secara resmi sebagai gereja dewasa, gereja kita baru 6 tahun. Tetapi persekutuan gereja ini jemaatnya sudah lebih daripada 20 tahun Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur kalau di situasi pandemi seperti ini kita tetap bisa datang bersama-sama. Saya minta waktu Bapak Ibu sejenak, biasanya langsung ditutup doa berkat, kita pulang selesai, kita akan menambah sedikit waktu, kita akan merayakannya ya dengan keterbatasan yang ada tentunya. Sebelum nanti saya mau undang hambanya dan juga perwakilan karena di atas sudah terlalu penuh. Jadi nanti mungkin perwakilan saja dari penatua dan juga majelis. Kita mau lihat dulu video klip daripada GA Jemaat Subah ya. Tolong LCD diputarkan. Bersaksi di setiap akhir tahun dan tentu saja didoakan satu persatu. Semoga tahun ini kita juga bisa merayakannya dengan pandemi segera berakhir.
setiap hari. Karena tidak bisa bersama-sama beribadah di gereja. Dan tentu saja ibadah dilakukan dengan online, baik itu ibadah remaja, ibadah pemuda, bahkan sekolah minggu sampai sekarang masih dilakukan ibadah. Ya, mengawali new normal, kita kembali lagi datang beribadah dengan suasana yang sedikit berbeda. Ya, puji Tuhan, sekalipun di tengah pandemi, pelayanan tetap masih bisa berjalan. Ada yang dibaptis tadi, ya, semakin berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan tepuk tangan dong buat gereja kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, 1 tahun yang lalu saya masih ingat, karena kebetulan waktu itu saya mimpin pujian, Pak Titus Panut kalau tidak salah. Kita merayakan semua majelis dan juga penatua diundang maju ke depan karena suasana masih normal dan memang kita mencoba mengikuti protokol kesehatan sekalipun dengan keterbatasan. Maka untuk kesempatan ini kami mohon maaf kalau tidak semua majelis yang berjumlah 9 penatua dan majelis berarti 10 maju ke depan. Saya hanya minta perwakilan nanti. Tapi sebelumnya saya undang dulu untuk Bapak Gembala Jemaat bersama dengan Ibu maju ke depan. Beliau ya yang selama gereja kita dewasa menggembalakan kita tentunya. Sekali lagi ini bukan ulang tahunnya Pak Yadi ataupun Ibu Ika. Ini adalah ulang tahun jemaat GIA. Berarti kita semua jemaatnya yang berulang tahun. Kalau gedungnya sudah lebih daripada 6 tahun, persekutuannya lebih daripada 20 tahun. Tetapi secara gereja, organisasi dewasa, ini baru 6 tahun, 2014, tepatnya tanggal 11 Agustus. Dan saya undang, sekali lagi saya minta maaf, perwakilan saja. Jadi saya undang dengan kasih Yesus Bapak Penatua, Pak Matius Wiguno untuk boleh maju ke depan. Perwakilan dari penatua dan juga majelis Pak Surya boleh mewakili dari majelis untuk maju ke depan. Nanti majelis yang lain tetap di tempat dan semua jemaat boleh bersama-sama nanti mendoakan bersama-sama. Bangkit berdiri dong. Bangkit berdiri dong, biar enggak ini. Ya, kita mau nyanyikan selamat ulang tahun. Haleluya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang Ya, kita mau tiup lilin gimana? Mau pakai tangan, Pak? Ya, pakai tangan ya. Ya, kamera siap.
1, 2, 3, tiup lilinnya. Yo, berikan tepuk tangan. Selamat ulang tahun. Ya, potong kuenya. Potong kuenya ya. Kita nyanyi potong kuenya, nanti Pak Gembala dan Ibu akan memotong kuenya dan memberikan kepada Bapak Ibu, Bapak Penatua dan majelis. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Diberikan kepada Pak Penatua dan Pak Majelis sebagai perwakilan daripada jemaat GIA Subah. Yuk foto. Ya. Berikan tepuk tangannya dong. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk GIA Subah, jemaat GIA Subah. Dengan apa ku membalas kasih? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita boleh memperingati akan satu peristiwa untuk gereja Tuhan di tempat ini, yaitu ulang tahun gereja Tuhan yang ke-6 sebagai gereja yang dewasa. Sebagai gereja yang dewasa, siapakah gereja? Gereja itu adalah Bapak Ibu Saudara semua. Dengan usia yang ke-6, Tuhan inginkan kiranya keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang terus bertumbuh, menjadi keluarga yang dewasa. Semakin hari Anda semakin berbahagia dengan pasanganmu. Tuhan ingin untuk Tuhan itu mencurahkan berkat-Nya bagi keluarga-keluarga yang percaya kepadanya. Tuhan tidak ingin untuk menunda-nunda. Tuhan tidak ingin menahan-nahan berkat yang telah disediakan buat keluarga-keluarga yang ada. Dan ketahuilah bahwa berkat itu dicurahkan, diturunkan ketika Anda bersama dalam keluarga itu hidup rukun bersama. Disitulah berkat Tuhan itu diturunkan.
Mari kita terus bentuk keluarga kita menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita pula mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75